Kalau misalkan Eka ini niatnya pas nyemplung, paham? Dan Sadam belum nyemplung, paham? Surahnya. Menurut Taban ini, lihat Eka ini kapan niatnya? Kalau ba'da tamamil ingimas, berarti dia belum niat dong. Walaupun dia udah nyemplung tapi belum niat. Oke, dia udah nyemplung, silahkan. Tapi Eka niat duluan, Sadam belum. Apa hukumnya? Irtafa'at hadas anil awal. Siapa awal ini? Eka. Berarti Eka sudah diangkat hadas akbalnya. Oke? Wakada, dan dia mengangkat juga hadas yang ada, yang pasti air itu. Kayak sendiri. Kayak tadi, seakan-akan tuh Eka ya sendiri, seakan-akan. Paham ya? Nah, yang kedua ini apa? Udah, ini mak mustahil. Sadam enggak bisa ingimas di situ dong. Paham ya? Karena udah pakai sama Eka. Untuk rokok hadas. Sama semuanya. Untuk wudu, rokok hadas, Sadam enggak bisa pakai. Karena niatnya murattab niatnya. Nah, itu hukumnya kalau Eka niatnya pada ingimas. Gimana kalau Eka niatnya qobla tamami? Dua-duanya nyemplung setengah-setengah badan. Ya enggak, kalau Sadam yaudah Kak, Eka niat duluan lah. Enggak apa-apa. Ya udah niat ya kata Eka. Niatlah Eka. Ya, ngambil busra sini nyemplung. Sadam belum niat. Apa hukumnya? Irtafa'al hadas, sama hukumnya. Yang diangkat cuma hadas Eka. Nah, Eka itu bisa menyempurnakan. Buat Eka aja, Sadam lagi-lagi dia nggak bisa karena mustakmal sama Eka. Jadi lahu ini kembali ke awal ya. Lahu ini kembali ke awal. Paham yang pertama? Paham ya? Kalau niatnya bergantian, yang menang yang awal. Ya. Jadi Sadam ini sama sekali belum terangkat hadasnya. Masalah kedua, mereka berdua ini ragu. Kita tadi sama-sama enggak ya katanya. Si Sadam sama Eka sepakat. Ayo kita nyemplung, anak hitung. 1, 2, 3 kita niat. Ya enggak? Oke, kata Eka, Aidan nyemplung, ya entah itu dia ba'da ingimas, itu qobla tamami nyemplung berdua, anak hitung ya. 1, 2, 3 niat. Kata Eka. Ayo, 1, 2, 3 niat. Beres. Tadi kita bareng enggak ya? Lagu fil ma'iyah. Lagu di dalam bersama niat itu. Paham? Surahnya paham ya? Apa hukumnya? Udah dihukumi dua-duanya toh? Toh. Karena susah menghukumi syar'i itu susah. Ya. Nah, berarti hukumnya toh kalau lagu di ma'iyah tadi. Padahal udah janjian, ya 1 2 3 niat ya Dam ya. Oke, kita niat 1 2 3 niat. Ini gimana lah? Pas keluar, kalau Sadam, Kak, perasaan tadi ente niat duluan deh. Anak belakangan dong niatnya. Enggak ente sama kayak anak ada keraguan. Hukumnya toh? Hukumnya toh. Ya, paham? Nah, yang ketiga ini jadi apa? Mantep banget ini. Ente yakin dua-duanya niat sama, bareng-bareng. Enggak ada keraguan, yakin banget Eka Sadam niatnya satu waktu. Nah, niatnya dilihat ba'da tamam atau qobla. Nah, gimana surahnya? Ente yakin banget itu udah tamam. Paham? Kata Eka, yuk ya, 1, 2, 3 langsung gini, langsung kita niat. Paham? Ya, mungkin surah kayak gitu. Ya, ayo Dam, hitung 3 ya. 1, 2, 3 nyemplung. Langsung nyemplung niat kita. Ya enggak, tapi yakin kita niatnya bareng. Yakin, enggak ada syak di situ. Apa hukumnya? Dua-duanya walakin la yang kafir. Dua-duanya angkat hadasnya. Dua-duanya keangkat. Kenapa? Karena dia yakin bareng. Tapi kalau dia hadas lagi pas gini, ya dia nggak bisa pakai air itu lagi. Kenapa? Karena di pihak ente ini mustakmal.
Paham ya? Di pihaknya Saddam ini mustakmal karena udah pakai sama Eka. Di pihak Eka ini mustakmal kalau dipakai sama Saddam. Paham? Ya? Ini keangkat hadas, misalnya keangkat iya, ente nggak ada judul lagi udah keangkat. Tapi pas ente hadas ini, misalkan di bawah hadas, baul atau yang lainnya, ini nggak bisa ente ngangkat lagi, ente wudhu lagi. Karena apa? Air di sini, binisbah ente berdua itu mustakmal. Sadar mustakmal karena Eka karena ente. Paham? Ya. Tapi dua-duanya keangkat, ada sakbannya. Nah, kalau barangnya yang obat sama mini. Kalau segini, ayo Dam ya, siap. 1, 2, 3. Udah. Tahan nyemplung. Ya. Yakin bareng walaupun di hati, tapi udah yakin, udah ada kepastian. Iltafa'a ya, al-hadas an juz'il mulaki. Oke. Ketika niat dua-duanya otomatis Eka Saddam ini udah keangkat. Ya kan? Tapi yang atas ini, yang atas belum angkat kan? Dan mereka berdua ini enggak bisa menyempurnakan. Karena apa? Bainahuma mustakmal. Jadi setengah ini masih najis. Paham? Ente cari lain, cari apa? Air lain, mutlak lain. Niat lagi mandi buat ini ke sini. Paham? Jadi alasan ini kenapa di sini enggak ngangkat hadas? Kenapa ini enggak bisa ikmal? Karena ini mustakmal. Ya, ini ketika irtafah hadas juz ini udah keangkat kan, udah suci. Nabi disebah Saddam, ini mustakmal karena dipakai sama Eka mustakmal karena dipakai sama Saddam. Makanya apa? Duna bakihima, duna badan berdua ini belum keangkat. Walaisa lahuma, tidak buat berdua ini alif ikmal. Nggak bisa dia nyemplung berdua, gini lagi nggak bisa. Ya, kenapa? Karena pas niat qobla tamam ini itu udah mustakmal. Lah zoh ente niat dari ta'ala, niat udah terangkat mustakmal kan. Ya. Yang syak itu berarti ba'da tamam sama qobla tamam sama ya? Itu mutlakon. Mutlakon tohiron. Kalau yang toro'an alaihi Apanya? Disebutnya tohiron. Bisa ngangkat. Bisa ngangkat. Karena syak itu udah menghukumi semuanya. Ya. Syak itu. Sak aja. Sak aja terus. Nyesak ini udah apa? Kayak bermasalah gitu dalam syariat. Dia ragu aja. Apa? Itu nggak ada sih. Ya foto ini bagus ini masalah. Kalau misal mereka janjiannya sebelum nyemplung aja gimana? Apanya? Iya, kalau nyemplung ini kita Contoh. Ya udah niat dulu berdua, dan niatnya dan niat nyemplung. Nah, nyemplungnya bareng atau enggak? kalau nggak bareng Berarti yang pertama, misalkan nih, ya, Saddam Eka di luar, ayo kita niat, ya, niat nih, oke, niat bareng. Tapi yang nyemplung siapa duluan? Kalau emang yakin dua-duanya nyemplung bareng, ya, udah sini angkat. Sado kepleset dulu kan. Nah, misalkan ya, oke, ente di luar niat sama-sama, tapi nyemplung Eka duluan. Dia sama, gue sadar. kalau beda dikit Ente yakin tau enggak? Gas. Berarti niat yang sudah berbareng ini sudah Iya. coba dikit Kalau misal nanti kan misal kita talafut itu harus Kebayang yang satu terus. yang satu talafut. iya itu gimana Mana paham ini? Kalau mau diulang? Yang syak ini dia ragu sama sekali. Ya, ragu mutlakon. Eka Saddam, ayo Dam, kita nyemplung, ya, kita nyemplung. 1, 2, 3 niat. Entah itu ba'da tamam atau qobla, mutlakon. Oke, kita ambil contoh yang ba'da tamam. Kata Eka, ayo Dam. Hitungan ketiga kita ke bawah, niat kita. Apa yang qobla tamam? Qobla tamam, oke Dam. 1, 2, 3 niat nyemplung ya. Oke, kata Eka 1, 2, 3 niat nyemplung. Oke. Nah, pas keluar kata Saddam enggak, Kak, perasaan ente duluan tahu yang nyemplung bukan anak.
bahkan ada duluan tahu yang niat. Kita tuh nggak bareng tahu, kata Eka enggak bareng kok. Kalau sadar enggak, ada keraguan di situ. Maka dihukumnya dia. Udah. Ternyata salah satunya ada yang kencing. Nah, masalahnya. Tapi masih syak kalau itu. Ya pokoknya kalau emang ada syak bil ma'iyah hukumnya toh. Ini kan enggak, kan katanya enggak, walaupun ada toroa lagi Ya. tetap aja bisa. Bisa. Kalau syak itu mutlakun. Karena apa syak? Langsung keyakin aja, yakin ma'iyah. Kencing Ya. dari Langsung ke al-yakinu la yuzalu bisa. Cukup ya. Paham? Ya, ini masalah ini ya walaupun jarang sih di wakinya ya. Enggak ada kayak gini. Enggak ada wakinya kita mandi duduk berdua di kolam. Enggak ada. di kolam bayi lagi apa? Iya. Kolam anak-anak. Tapi fuqaha sampai kayak gini pikirannya. Ada kan? Mungkin wakinya kayak karena dulu kan pakainya bukan itu. Lebih di desa-desa. Kayak itu apa di Mas Balawi namanya? Jabiah ya. Di Tarim itu masjid ada jabiah. Kolam kayak gitu buat mandi junub bisa. Ya, jadi nggak pakai gayung. Makanya fuqaha ada masalah kayak gini. Gimana kalau 3 orang? Gimana kalau 4 orang? Sama aja. Ya sama hukumnya. Sama kiasnya. Ya, yang pertama dia menang. Sisanya kalah dari Sisanya kalah. Ya. Ini dilihat dari niatnya apa perbuatan. Niat mana? Nah, kalau dia niatnya di dalam dari niatnya. Kalau dia dari Dari luar nyemplungnya. Karena apa? Pas niat itu kan udah jadi dalam air nih. Dari ta'ala otomatis sudah mengikat. Karena dia udah di dalam. Kecuali kayak bagus tadi, niatnya masih di atas kolam. Niatnya. Ente sama Eka masih di atas kolam. Kayak mau lomba renang. Ya, niat berdua nih. Oke, ente niat maan, yakin. Tapi Eka nyemplung duluan. Ya, berarti Eka yang angkat hadasnya. Sadar enggak? tambah halal. Ya, syak aja syak tuh. Paham ya? Nah, nanti ini ada di ujian. Ini Ustaz. Apa? Nah ya, jabiah itu. Tapi itu nyambung kan ke bawah kan? Ngalir. Mengalir ya. Nah, kalau ngalir, tapi ntar aja deh. Ada bahasa. Ntar ada pelatihan. Ntar ada. Tenang aja. Tahu kan ya? Kalau yang qobla tamam itu misalnya kan berarti kan yang baknya kan nggak mengangkat hadas. Iya. Terus misalnya dia mau melanjutin suci tapi airnya tuh ada yang makolil gitu. Itu apakah harus dia seluruh badan atau boleh cuma kena sisanya aja? Cukup bisa cukup. Berarti misalnya makolil terus misalnya belum keangkat kan dari mulut ke atas. Diginiin terus airnya tuh nggak nyampe ke kaki gitu. Itu nggak apa? Enggak apa-apa kan harus di luar. Iya. Berarti gitu bisa. Bisa. Berarti nggak harus. Enggak harus, makanya ini udah suci. Dari sini ke atas. Kalau emang cuma satu gayung, pakai iktiro. Ya, iktiro pakai. Gini aja. Iktiro. Paham? Jadi cukup ke atas aja, bawah nggak usah. Kalau udah suci. Ya. Kan di kaidahnya kalau air yang kurang dari 2 bulan terus terkena najis Iya. langsung ini kan Langsung bukan najis. mutlak. Iya. Terus gimana kalau gambarannya kayak tadi misalkan 2 orang yang mandi kan terus kencing di dalam. Oke. Ini dimasalahkan istisna di indimas. Karena apa? Badan belum keluar semuanya, masih di dalam. Badan masih di dalam. Ya, makanya ini cuma ada di masalah indimas. Selain ini nggak ada. Cuma ada di indimas. Selain ini nggak ada. Nyemplung. Kayak di kota tuh ada kali kan. Paham ya? Ini paham? Langsung kita beri. Di kota belum kan? Udah. Udah ya. Kemarin kita masuk ke mutanajis. Itu makolir, Mak kecil.
kasih ya. Makolil itu kulatani fakon. Jadi kulatin itu. Apa? Ya, apel kan? Gitu. Kulaten apa? Kulatennya. Di situ kulatennya enggak? Di sini gitu. Kan kulatani Pak Aksar. Kulatani Pak. Kulatani masuk ke Bawah. bawah. Yang ini enggak masuk. Oh yang kolil masuk. Zona kulaten. Maduna aja. Ya. Berarti Episode Madura. 215. Zona. Ya. Itu dia. Jadi pembahasan mak kolir sama kasir cuma di mak mutanajis. Ya kita bahasnya. Makanya di mutakoir itu jarang sebutin mak ini jalan, tapi di mutanajis ini. Apa hukumnya yang mak kolir? Dan najas itu najas. Ya tanajas bimujarrad Mujarrad itu najas. wuku'i an-najasah fihi Wa illa yatabayyar wa in lam illa tatabayyan ihda ila sifat sifati as-salasa. ila maqam. Ya. Gitu. Yang mampuat di kolil apa dikasih? Di kolil kolil Ustaz, kemarin kolil. Yang mampuat dikasih kolil apa dikasih? Kasih. Di kolil sih illa fi najasatin Oh, iya, mafat Pak. illa itu tabayyar. Ila Illa fi najasa an-najasah al-marfu' al-ma'fu anha in illa tabayyar. lam tubayyin. Kalau mak kasir la yatanajas bimujarradi wuqu'in najasah fihi itu bedanya mak kolil sama mak kasir. Mak kolil yatanajas bimujarradi wuqu'in najasah fi wa in lam yatabayyar. Ya, mak kolil itu bimujarrad dengan datangnya najis ke sana itu udah najis. Walaupun sifatnya enggak berubah. Laun, rih, to'ong enggak berubah. Kecuali apa? Najasah ma'fu anha. Sekarang kita bahas. Ya, inlam. Nah, yang ma'fu anha juga kapan dimaafkan? Ketika dia belum berubah. Kalau ma'fu anha ini dia udah merubah air, ya jadi najis. Ya, inlam tugoyilu. Ya, yang nasa ma'fu anha enggak mutlakon. Selama ma'fu anha ini enggak merubah air, ya, oke. Belum najis. Tapi ma'fu anha dia berubah air jadi najis. Jadi enggak mutlakon ma'fu anha juga. Yang mak kasir, ya, la yatanajas dengan adanya najis. Tapi kapan dihukumi mak najis? Ketika dengan najis itu berubah sifatnya. Yang mak kolil dengan ada najis langsung deh, tanpa melihat ke sifat. Kalau yang mak kasir enggak, ke sifat lihatnya. Berapa ini dobitnya kulaten? Yang kulaten di mana di Zubat? Kulaten bidi masfihi Taman Aktorik. al-badar Taman Aktorik. al-badar iya. Ada nih. Wajah, jumlah wajah. Ya. Kulatannya sekarang itu 216 liter. Ya, jumlah kulatan. Jadi mak kolil itu duna ini, di bawah ini namanya
makolil. Di atas ini namanya Makasih. makasir. Nanti ada disebutin di akhir pembahasan mak muda najis. Ya. Khamsumi'ah litrin bargadin. Ini ya. Nah, sekarang pembahasan kita masuk ke najasah ma'fu anha. Kita tahu nih hukum makolil, makasir tahu. Tapi di sana ada najasah ma'fu anha. Di kitab ini ma'fu anha bukan cuma di mak. Disebutinnya banyak. Ada ma'fu di halim, ada ma'fu di pakaian, ada ma'fu di daging, ada ma'fu di apa? Bekas rebusan air disebutin di sini. Ya. Kalau Zakira pasti udah paham karena udah tahdir kan? Zakira kan ya? Tahdir belum? Itu makna makolil sama makasir. Nah. Bismillah, yang baca siapa? Nanti gini aja ya, nanti dijadwal ya, supaya semuanya dapat baca. Ya, jadwal aja, supaya semuanya dapat berkah mu'alifin. Pantar mukri hari ini kita Ya, nggak apa-apa. Supaya dia tahdir di rumahnya juga. Bismillah, siapa yang mau baca? Yang hafal? Hamidah mau baca? Udah siap banget. Iya. Alhamdulillah. Udah takbir satu bulan. Ada insyaallah. Mundur. Kenapa ya? Oh, pegal mungkin. Ini dipandang. Bismillah, baca Hamidah. Kalau salah bacanya nggak apa-apa Ustaz. Apa? Nggak boleh lah. Kalau salah dibenerin. Nah, baca. Loh, kok kayak diuji? Nanya bab apa? Kok kayak diuji nih? Hah? Diuji masuk kelas, nanya bab apa kan? Kalau anak dosen, anak usil. Emang ke kelas dia nggak siapa apa-apa. Nah, betul. Setelah 2 tahun kan? Sekarang kita ngebahas tentang an-najasah al-ma'fu anha. Ya, najasah yang dimaafkan. Tapi dimaafkan ini bukan mutlakun. Dimaafkan kalau dia belum merubah air. Itu ya, nggak mutlakun. Iqra. Iya. Langsung baca surah Adam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustadla masailu la yunajjas. Min dzalika ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Tapi di kapal ini ada istasna min dzalika. Coba di matanya. Istasna min dzalika. Nggak ada. Kalau di usul fiqh ketika ada manfi sama isbat, itu takdim yang mana? Ketika ada manfi sama isbat, takdim yang mana? Yang isbat. Kenapa di anafi ziyadah? Ya, tulis. Wa yustasna min dzalika. Ditambahin. Dzalika ini menunjukkan ke mana? Ke najasah. Ya. Dan dikecualikan dari najasah yang tadi masail, beberapa masalah. Iqra.
لا ينجس فيها الماء والمائع والرطب بملاقاة النجاس. Ya. Nah, jadi di Mangku Anha ini yang air atau mai ketika mulaqah, ketika bercampur bertemu dengan ini enggak najis. Apa bedanya mai sama mai? Ya, apa bedanya? Apa? Mai sama Mai kolil sama kasir bukan najasa. Wahyu? Kalau maiun air itu lebih ini lebih kuat untuk menahan najis. Dan kalau maiun cairan-cairan yang lain itu langsung mutan najis apabila terkena najis. Ya. Nah, ini bedanya ma sama mai. Ya, bedanya nih. Kalau mai apa? Alan Musbain. Ya, mai ini apa artinya? Kullu sa'ilin ghairul ma. Makna mai kullu sa'ilin ghairul ma. Semua yang cair kecuali namanya mai. Ya. Cuka masuk. Ya. Teh masuk. Kelapa mai. Air kelapa mai. Pokoknya bukan nama mutlak, itu namanya mai. Gitu. Ya. Apa hukumnya? Hukmuhu ka hukmi ma'il qalil. Hukumnya seperti hukum ma'qalil. Apa artinya? Ini mau dia ma'i qalil atau ma'i kasir bimujarrad hukum najasa fi udah. Jadi ma'i mutanajis. Kalau di air enggak. Kalau dia qalil oke. Ya, kayak tadi hukumnya. Kalau kasir kayak tadi hukumnya. Kalau ma'i enggak, dia mau qalil, dia mau kasir, hukumnya kayak maqalil. Jadi mak ini mau dia qalil mau kasir, kalau ada najasa ke situ kita enggak ke sifat lihatnya, langsung itu najis. Hukumnya kayak hukum maqalil. Kenapa beda? Ini punya kekuatan. Mak itu mindati punya kekuatan untuk mencegah dari najis. Dengan mak itu enggak bisa. Mindatinya. Paham ya? Itu namanya. منها ما أي نجس لا يدركه الطرف أي البصر المعتدل وإن كان بمواضع متفارقة Bimawadi'a. وكان بحيث لو جمع برأي وكان قليلا La ru'iyah. La di sini jadi apa lamnya? Lam kosam atau lam tauqi. La ru'iyah wa kana qalilan. Ya. Jadi yang pertama najasah ma'fu anha, yang pertama alladzi la yudrikuhu at-tarful muqaddim. Apa artinya? Najasah ini tidak kelihatan dengan pandangan yang orang yang normal. Najasah ini di emak, di air, ini kelihatan nggak? Dengan pandangan orang yang normal, nggak ada kekurangan matanya, ya. Air al-basar al-muqtadil, itu arti al-muqtadil itu. Wa in kana walaupun itu najasah adanya bimawadi mutafarriqah. Najasah itu walaupun tempatnya berbeda. Misalkan ada maqalil, ya. Ini maqalil. Oke. Nah, di sini ada najis. Najis yang layu dikutaful muqtadil. Walaupun bimawadi mutafarriqah. Di satu tempat. Ya, laukana ya wakana bihaitsu lau jumi'a. Kalau misalkan najis ini ya, kalau dikumpulkan ya, bakal kelihatan. Paham? Lau jumi'a lau iya.
Najis yang acak-acakan ini kalau dikumpulkan demi Allah lalu ia bakal kelihatan wakana qalilan, maknya air qalil. Harusnya itu mutanajis. Tapi kenapa? Karena ini masing-masing nggak kelihatan muktadil, berarti ini hukumnya ma'fu anha. Walaupun ini mawadidnya, tempatnya itu berbeda-beda. Paham? Itu makna wa in kana bimawadi'a mutafarriqah. Ya. Kenapa dibaca mawadi'a? Dari sigo apa? Sigo mutaharjumu dari mafa'il. Ya. Ada dua, mafa'il sama mafa'il. Ya. Masajid sama bukan. Masajid sama masobih. Ya, itu. Jadi yang pertama itu alladzi la yudrikhu tarful muqtadir. Najasah yang dimaafkan bentuknya ini enggak kelihatan dengan mata yang normal. Walaupun najasah ini adanya di tempat banyak, satu tempat. Dikumpulkan misalkan ini baru kelihatan. Kalau dikumpulkan ya baru kelihatan, tapi karena ini berbeda-beda enggak kelihatan. Tetap ma'fu. Paham ya? Ya. Walau min mughallab wa bi fi'lihi inda Ibnu. Nah, di sini khilaf. Kata Imam Romli walau min mughallab wa bi fi'lihi. Kata Ibnu Hajar enggak. Apa maknanya? Kata Imam Romli ini najis yang enggak kelihatan mata, ya. Walaupun dari hewan yang najis mughallab, dari kalb sama khinzir itu mughallab. Walaupun di situ najisnya dari kedua ini tetap ma'fu. Ya. Walaupun juga itu najisnya bifi'lih, dengan sengaja ditaruh di situ. Dengan sengaja, nanti ada khilafnya. Dengan sengaja taruh di situ. Kata Imam Romli tetap itu dimaafkan. Gimana surahnya? Ada makolil, misalkan ada bulu babi, kecil lah, bulu babi, ya kan? Nah, ditaruh tuh di mana? Di ember yang makolil. Ya, kata Imam Romli itu tetap ma'fu anha. Kenapa? Walau min mughallab. Walaupun dari najis mughallab. Apa contohnya? Kalau sama khinzir. Itu, udah cuma itu di Syafi'i. Ya. Nah, walaupun dari mughallab kata Imam Romli tetap ma'fu anha. Kayak tadi bulu anjing, bulu babi gitu. Taruh sedikit aja. Nah, walaupun bifi'lih dengan sengaja ditaruh di situ. Tapi kata Ibnu Hajar enggak. Kalau mughallab itu udah enggak ma'fu, jadi mutanajis itu. Kenapa? Karena kalau sama khinzir itu min dzati udah najis. Najasatul ain. Ainnya itu udah najis. Nah, itu khilafnya ya. Makna walau min mughallab wa bifi'lih. Iqra. Wa minha maitatun allati la dama laha sa'il inda saqi udwiha fi hayatiha. Yang kedua, najasah yang ma'fu anha itu najasah hewan yang udah maitah, yang kalau kita pecah itu hewan nggak punya darah. Itu makna ladama lahasail. Dia tidak punya darah yang ketika kita apa? Indah syaki, kita memecah udwiha, badannya. Jadi semua hewan yang kecil ketika dia maitah udah mati ada di air, itu ini kira-kira kalau kita pecahin ada darahnya apa enggak? Ya enggak? Kita lihat ini hewan, ya, ini hewan yang kecil ini
kira-kira dia punya darah nggak kalau kita pencet? Misalkan kalau ada darah berarti nggak mampu anhar. Kalau dia nggak punya darah yang mengalir ketika dipencet, itu berarti itu mampu anhar. Harus mengalir. Ustaz. Apa dia mengalir? Kalau cuma pecah tapi ada darah, Nah, yang kayak gitu itu mampu. Paham? Itu mampu karena nggak sa'il. nggak banyak. Iya. Sama itu namanya sa'il. Katanya darahnya sebesar koin. Banyak dobitnya, ada yang ngomong koin dinar, ada yang ngomong kuku, ada yang ngomong banyak dobitnya. Ya, Koin aja yang gede. nah, selama itu enggak sa'il, itu ma'fu anhar. Saat itu maitanya maita umum, Ustaz. Maita umum, semua hewan yang nggak punya darah ketika dipencet. Serangga sih. Kalau ada kayak hewan kayak kucing itu udah kering buat Ustaz. Lo itu bukan. Enggak, itu najis. Ini kayak nyamuk, kayak cicak, kayak gitu loh, ya, kecil. Oh, berarti cicak kering itu Apanya? cicak udah kering itu Bukannya keringnya, dia basahnya. Ketika dia pertama meninggal rumah itu, dia ada darahnya itu wafat. Mati. Nah, ketika dia mati itu lihat. Ya, jadi dobitnya bukan pas kering. Pas maitah di air itu. Ya. Nah, yang jadi masalah ada masalah khilaf di sini. Yang nyamuk, tahu nyamuk? Nyamuk kan dia nggak punya darah ya. Ketika dia udah begitu, bisa dia ada darahnya. Ya enggak? Nyemplung di air, mati. Pas dipencet, sa'il. Salah pencet berarti. Ya enggak? Darahnya ngalir. Salah lagi. Nah, ini nyamuk kita kemana? Apa ke dalam sa'il, atau kita ke darah sa'il? Ladam. Karena aslinya memang ada darah. Kalau udah tahdir aja jawabannya. Ya. Terus juga apa kita hukum mencet ini maitahnya? Apa hukumnya? Misalkan nemu nih di air terpaling, waduh ada maitah nih. Nah, coba apa hukum mencetnya? Enggak. Ya, kalau tahdir ada. Iya. Ya, kalau tahdir ada jawaban di kitab. Ya, kayak Fa'in kan udah tahdir Fa'in. Ya. Itu malah gosip. Wa in tabaddata biddami Wa in tagoddat biddami kal halamal kibari kal halami. al halam wa tafaddat fima waqa'at fihi wa ikhtalafa bi ghayri. Siapa yang bisa mentaswirkan masalahnya? Misalkan ada Jadi gimana? Contohnya? misalkan ada kutu gede, kan dia itu makan darah gitu. Ya. Jadi dia hancur di air itu, ya otomatis darahnya itu tercampur. Jadi di situ mafhum. Wa in tagoddat, walaupun maitah ini yang meninggal ini, yang mati ini, maitah ini dia makannya darah. Ya, walaupun hewan kecil ini dia makannya kayak tadi apa nyamuk, ya enggak? Kal halamil kibar, apa dud? Apa dud itu? Ulat. Kalau kamu sedang cari kutu gede. Ya, pokoknya itu hewan kecil dia makan darah. Itu busuk. Tuh. Basur. Au dudatun taqa'u fil jildi fatakulah. Lihat di bawahnya, di footnote. Ya. Wahia al-Qur'an al-azim. Au dudatun taqa'u fil jildi fatakulah. Oh, enggak ada. Makanya Dan bagi rokan lebih bagus. Itu apa? Monyet. Ini soalnya di sini berkah ya, tidak anak baca mulu. Ada footnote-nya. Ada. Iya. Ada. Jadi ini intinya hewan yang makan darah juga. Ya, kayak nyamuk, kayak kutu tadi makan darah kan. Walaupun dia jadi maitah di situ dan dia pecah di situ, tetap ma'fu. Ya, ma'fu. Wa in tagoddat bidam wa tafattatat, dan pecah di situ, ya, wa ikhtalaqa, dan nyampur dengan air itu. Tetap
makfu. Itu Kita belum paham. belum paham. Misalkan yang tadi kan di makfu itu ada maitah dari hewan kecil, dia kalau kita pencet dia enggak ada darah yang mengalir, itu dobitnya. Dobit maitah hewan kecil yang di makfu di mak kolil ya, di mak kolil apa? Kita ambil, kalau kita pencet itu enggak ada darah yang sail, bukan darah yang diam tapi sail. Itu makfu. Gimana kalau ada hewan dia ada darahnya tapi enggak sail? Berarti makfu. Karena enggak sail. Dobitnya sail, dobitnya. Nah, yang jadi masalah ada hewan kecil dia makan darah. Kayak kutu tadi ya, kayak nyamuk. Itu maitah. Ada di makolil. Pas di makolil itu pecah. Tanpa dipegang, pecah. Kan dia makan darah. Dia pasti kan ada darah di dalamnya. Darah itu tercampur dengan makolil. Darah itu najis, tetap makfu. Paham? Jadi ini mutlakon, mau hewan dia makan darah, hewan nggak makan darah tetap makfu, kecuali selagi dia nggak punya darah sakit. Topiknya wastasni. Zaman maitatan damu lam yasil. Tahu? La yuradu Bitarfi lam yahsuli. Itu topiknya. Wastasni maitan damu lam yasili aw la yuro bitarfi lam yahsuli. Itu di judulnya. Ya, ikra. Wa yulhaqu syadu bi jinsi Bigo libihi. Ya. wa ma syakku fi sailani damu lahu hukmu Wa masukka wa ma syukka fi sailani fi sayalani damu damihi. lahu hukmu ma lam yasil. Jadi ini wayul haqqu sadul jinsi, dan dikiaskan ya, dan dikelompokkan jins yang jarang ini ya, hewan yang jarang nih. Hukumnya apa? Hukum hewan yang umum digolibihi ya. Dan kalau kita ragu itu wa masuka, kita ragu ini hewan ini ada damak sail atau enggak. Nah, kita hukumi apa? Hewan yang enggak punya, yang enggak ngalir. Ya, kalau kita ragu ini hewan ini damnya sail atau enggak, berarti hukumnya itu hewan yang enggak sail. Kiaskan ke sana, berarti makfu. Itu wala yujrah. Ini jawaban tadi. Wala yujrah inda Ibni Hajar. Kenapa? Takdim. Walaupun itu udah meninggal, maitah ya, tapi jangan kita pencet. Kenapa? Nyiksa, kasihan. Udah kecil, mati, dipencet kan? Ya, takdim. Kata Ibnu Hajar, jangan. Karena kita tahu ya, mana hewan yang ada darahnya, mana hewan yang enggak perlu kita pencet. Enggak perlu. Ikra. Wadzalika kazamburi wa aqrab. Zumbul atau jambul? Zumbur. Zumbul, terus? Apa mana zumbul? Alat kerbau. Apa ini? Nahab. Lebah. Ya. Jadi lebah itu masuk hewan yang makfu. Silahkan kalau ada lebah yang datang di makolil, pencet jangan ya. Jangan dipencet, jangan. Ya mungkin kita ngambil kaul Imam Romli kali ya, pencet aja. Iya. Ada atau enggak? Ya, berarti lebah itu yang dimakfu karena dia nggak punya damak sail. Jadi dobitnya bukan di kecil ya, dobitnya di dam sail. Walaupun dia itu sekelas kucing, kalau dia nggak punya darah, makfu berarti. Iya, sama kayaknya juga. Ya, tapi kan aslinya punya darah. Kucing. Ya. Jadi dobitnya bukan di kecil dan besar, bukan, tapi di dam sail. Darah. Ya, terus wa akrob. Apa akrob? Itu Kalajengking, masih makfu. Terus wa wazan. Apa wazan? Kutu. Kutu, bukan cicak. Iya. Ya, dubia. Itu kutu. Dan macam-macam kutu.
Ya. Di sini bukan cicak maknanya, tapi kudu. Wa bi adwa'ihi. Wa bak juga kudu. Dulu di Yaman itu bak itu bukan kudu. Apa ya? Yang ada di kasur apa namanya? Tungau. Bukan. Kecosan. Bangsa. Iya. Oh, benar. Untuk bangsa. Untuk bangsa. Iya. Itu ada. Dulu itu karena kita musim dingin, ya kan? Itu kita nggak ada, masih panasnya kurang. Itu ada bak. Kalau Arab menyebutnya bak. Nah, tapi kalau orang Jawa menyebutnya bangsa. Itu ya. Bukan ayam. Bukan ada. Itu busuk. Kasur. Bau. Itu busuk. Ya udah, gatal kalau digigit gitu. Tungau. Gatal panas. Tungau itu. Bangsa. Namanya. Nah, itu makfu. Ya, itu makfu. Alikiran tuh marah. Terus itu Hamidah. Wa ghairiha min kulli Ma yusawil wazar, dan selainnya yang sama dengan kutu tadi wazar. Terus aw asghara min atau lebih kecil dari situ. Terus li amri bi ghamasil dubabil mafdi al-mufdi. li mautihi katsiran. Nah, ini dari mana hukum ini? Dari hadis yang ketika lalat itu ada minuman maka dicelupin lagi. Di situ hadisnya. Ikra. Kalau najasa Walaupun dia itu membuat najis, tapi maafur. Paham ya? Itu dobit 2 yang itu 5 amarobi. Ya, Ikra. Yang mana? Wakisa. Kisah. Naibul fa'il. Wakisa. wa qisa bihi min kulli ma la yasilu Kullu. ma la yasilu damuhu fil afwi la dimas. Maka dikiaskan dari dubab tadi, ya. Dubab tadi dikiaskan ke yang gak punya darah. Bukan kiasnya digomes, bukan. Ya. Jadi hukumnya di hadis tadi bukan kita wajib mencelupkannya. Tapi di mana kiaskannya? Kiaskan lalat itu dia nggak punya darah. Di situ kiasnya. Bukan amal buat gomesnya, bukan. Paham ya? Nah, ini masalah ini kalau maitah ini yang kedua ini dia dilempar yang orang hidup atau dengan sendirinya. Ikra. illa in ghayyarat ma waqa'at fihi walau qalilan wa izala inda imam ramli aw turihat maitah. Nah, yang tadi itu yang dua ini ala dia dikuhu sama lada malasail itu makfu. Illa kecuali kecuali ini juga yang makfu ini dia merubah air enggak makfu lagi. Itu maknanya illa in ghayarat ma waqa'at fihi. Ya. Ini juga enggak mutlakon tadi juga ada bilang. Ini enggak mutlakon sampai dia merubah jadi mutanajis. Walaupun kecil. Ya. Nah, walau qalilan, walaupun sedikit itu. Apanya? Perubahannya. Tetap jadi mutanajis. Wa inzala, kata Imam Romli, walaupun maitahnya udah dibuang. Kata Imam Romli, walaupun maitahnya udah dibuang tetap jadi mutanajis karena udah mutaghayyir di sifatnya. Nah, autu lihat maitatan, kata Imam Romli, atau dibuang. Ikra sampai akhir, nanti ada tafsirnya. Wa inna sya'at mimma turihat fihi 'inda Imam Ramli fala 'afwu. Ya. Terus ikra. Na'am la yadurru tarhu li hajah ka'an turiha lahmu 'alaihi dam aw Ta'an tolhalahman. alaihi dam aw dudul maytun fi qadri tabkhi idza la yaklifu La yukallafu la
Dari mana jadi tanqiyatihi? Kok bisa jadi kasroh? Dari mana itu? Illa yukallafu. Kok bisa tanqiyatihi? Coba Irobi mana? Illa yukallafu tanqiyat Ayo, mana tanqiyat tahu atau tuhu? Tahu tempe. Tahu apa tuhu? Idla yukallafu yang la yukallaf siapa? Mana naibul fa'ilnya? Mustaq? Jadi tahu. Tanqiyatah. Bukan tanqiyatihi. Iqra. Wa kamul hirwatin tanajjasa thumma ghabat wahtubila buluha fi ma'in kathir wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wahtubila. Dulu ini mana jawaban lagi? Di bawah. Kawatan, katanya. Siapa sebutannya? Iya, tadi kita panas Aku tuh. baca di atas. Lanjut. Wala yadurru rihun Tahu. rihun wa bihi mati. Wala yadullu tarhurihin wa bahimatin wa kadha ghairu mumayyizin indal khatib. Zada fi syarhi tanbih annahu la yadullu taruha bila qasdin bal la yadullu tarhu mutlaqan indal bulkini. Balil maitatu al mankurah tahiratun inda jam'in. Amma law tulihat hayatan fala yadul wa in matat fil hawa. Nah, gitu Hamidah, boleh baca. Di sini ya. Ini keadaan ketika maitah ada di maqolin. Tolhul maitah allati ladama lahasail. Apa arti tolhu itu? Ya. Nah, tolhuha lihaja.
Ya, jadi orang ini membuang maitah ke air ini karena ada hajat, ada keperluan, apapun itu. Maka la yadur, berarti masih makfu, nggak membahayakan. Paham? Kalau yang kedua, dia itu torhuha hayan. Ini nyamuk masih hidup, dilempar ke air, baru mati. Lah, yadur mutlakon. Ya, jadi kayak kutu, kayak nyamuk, kalau masih hidup dilemparnya, mati di situ, itu nggak apa-apa. Paham? Yang ketiga, torhuha dilemparnya ba'da mautiha. Setelah jadi maitah nih, makanya saya itu maitah namanya. Ya, saya itu maitah, bukan hayawan. Ya enggak, maitah. Nah, kalau dia ba'da meninggal, ba'da mati, dilempar ke air itu, lihat. Kalau yang melemparnya dia sendiri, gimana dia sendiri? Terhembus angin. Ya ada angin membawa dia ke ember itu. Ya audihin tuh atau angin. Atau hewan, ada kucing bawa itu yang kecil ditaruh di makolir itu. Paham ya? Bahima. Atau sobi goyang mumayyiz, indah imam khotib. Khotib siapa? Apa nama kitabnya? Mughnil Muhtaj. Kata beliau, kita masukkan ke ini sobi goyro mumayyiz. Sobi ini dia bawa maitah itu udah mati, taruh di makolir itu. Ya, apa hukumnya? Tetap makfu, la yadur. Paham ya? Nah, yang kedua, ini yang melempar setelah matinya itu orang yang berakal. Goyruhu. Itu ya. Selain ini lah. Orang yang berakal nih, dia mukallaf, dia bukan hewan, yang dewasa lah. Lihat dulu, kalau dia melemparnya dengan maksud emang dia qasdin, ya berarti enggak makfu. Kalau dia enggak bermaksud apa-apa, ya dia melempar aja, enggak ada maksud apa-apa, berarti masih makfu. Paham? Tapi kata Imam Bulkini enggak, layadul mut, mau dia bi qasdin, mau enggak bila qasdin, enggak yadur. Berarti ini tetap makfu. Jadi makna layadul ini apa? Dia tetap makfu. Ya, makfu berarti ini tetap makfu. Mana lagi? Ini makfu. Ini juga makfu. Ini makfu. Jadi cuma satu keadaan yang gak dimakfu. Mana? Ini. Kalau yang melemparnya orang dewasa berakal, sengaja. Karena lempar ini buat inilah supaya maknya jadi bukan najis. Paham ya? Itu yang gak makfu nih. Selain itu makfu. Nah, iya semua. Nah ini khulasoh dari tadi yang dibaca Hamidah. Ya, walayadul tarhulihin ini. Ya enggak? Walayadul tarhulihin wa bahima. Ini bahima. Ya. Wa kadza ghairu mumayyizin indal khatib. Ini. Apa hukumnya? Layadul. Di situ lihatin tuh. Zada fi syarhi tanbih annahu la yadur tarhuha bila qasdin. Ini. Di sini berarti. Ya enggak? Bal la yadur tarhu mutlaqan indal bulkini. Berarti ini. Ada semua di sini ya, di sini. Ini Al-Bulkini, Imam Al-Bulkini, ahli fikih, ahli usul, ahli akidah. Ya, Imam Bulkini mengatakan mau dia qasad mau dia enggak tetap makfu. Ini semua yang khulasan di kitab. Pokoknya yang serangga-serangga dimakfu semua. Ya lihat dulu. Enggak sama makfu. Lihat dulu. Ini ada di sini siapa nih yang naruh nih? Takutnya kan di hewan siapa? Rian sama Fata. Si Rian iseng kan, wah ada nyamuk nih, taruh di sengaja. Itu nggak makfu. Sobi gerbong manis ini cuma indal khotib. Indal khotib aja. Yang lain nggak jadi poin. Berarti dikiaskan Karena dia nggak berakal. Sama dengan bahimah. Bahimah tapi kalau anjing Apa? anjing atau babi bawa serangga Najis. najis.
Paham ini? Ya. Nah, sekarang kita nyebutin macam-macam najasah ma'fu anha, bukan cuma di ma, tapi di macam-macam. Ya. Itu. Ini udah? Tadi semuanya di maksud. Ini di ma. Ini kita ngomong di ma. Ya. Nah, sekarang kita ada yang ma, ada di thawb, ada yang di halib, ada. Bos ini bos. Dulu. Aduh. Susah. Ikro, Hamidah. Wa minha ma syukka fi baqa'i najasatihi fa inna Baqa'i najasatihi. fa innahu najasun amalan bil asli wa la yunajjasu wa la fihi li'anna Yang ketiga, yang ma'fu anha apa? Masukkan. Yang diragukan fi baqa'i najasatihi. Yang dimaafkan. Kita ragu dengan masih adanya najis. Apa hukumnya? Al aslu apa? Najis. Ini namanya apa? Istishab. Al aslu baqo alama. Paham ya? Ikro. Ini contohnya yang kita ragu di baqo'i najasa. Tapi ya, wala yunajjisu, tapi najis ini wala yunajjis, tidak membuat najis mulaqihi. Ini najis yang kita syak ini, dia enggak membuat najis air yang dicampurinya. Dengan contoh bakal jelas. Iqra. Wala yunajjisu mulaqihi. wala yunajjisu mulaqihi Ya. li'anna Tayaqqanna toharota malakihi wasakatna fi baqo'i najasatihi. Ya, fal aslu najis. Tapi najis yang kita syak ini enggak bisa membuat najis air yang dicampurinya. Paham ya? Wala yunajjisu mulakihi. Apa alasannya? Karena apa? Yang di sini ya, mabniun ala yakin. Kita yakin air ini sebelum dicampur najis itu tohir. Makanya li'anna tayaqqanna toharota mulaki. Paham? Sedangkan di sana, kenapa kita menghukumi najis di sini? Karena kita ragu, ini najis atau enggak. Sedangkan ini najis. Kita ragu, ini najis udah hilang atau belum. Paham ya? Berarti asalnya apa? Masih ada mabniun ala syak. Paham? Itu alasan kenapa kita menghukumi najis ketika syak. Karena itu kita syaknya hilang najis atau enggak. Nah, kita hukumi al-aslu. Yang kedua, najis yang syak ini ketika dia mencampuri air, maka air itu enggak najis. Kenapa? Yakin. Karena air ini sebelum ada najis itu hukumnya tohir. Contohnya kayak gimana? Itu. Ustaz, maaf kayaknya jangan ada Ustaz. Oh ya udah. Ayo Gus, baca Gus. Enggak apa-apa, bagus. Udah. Ayo Gus, cepet Gus. Wa yaqinu at-taharati la yarfa'uhu illa yaqinu an-najasati. Nah, terus nih contohnya nih. Wa dzalika kafami hirratin Ya, terus tanajjas thumma ghabat wa ihtumila 'adatan
بلوغها في ماء طهور جار ولو قليلا Ya. أو راكد كثير لأن الماء وإن لائقته بلسانها وارد. Yang bisa taswir masalahnya. Tafadhal. Contohnya Ya. kucing makan bangkai cicak misalnya, Ya. kan bernajis mulutnya, terus dia ke sungai, intinya yang makhluk atau Hmm. dia atau enggak, kemudian itu kan mau ihtimal udah suci atau belum, udah Hmm. dibersihkan atau belum, kemudian dia minum dari inak, sebuah inak lah. Hmm. Nah air itu nggak jadi najis Ya. karena membuat ihtimal, karena ada ihtimal itu. Coba tatbikan ke sini. Mana yang syak, mana yang yakin? Kalau yang syak itu yang dia di sungai tadi, Ya, kalau yang lebih ada itu yang di yang di inak. Hasan. Paham, Gus? Belum paham. Ini takut Coba enggak? ulang lagi. Hah? Paham semua di sini? belum. Belum. Nah, Ulang lagi. Ka fami hirotin. Di sini ada kucing. Ada kucing. Gimana kucing? Udah. Negara bagian. Oke. Ini mulut kucing di sini ya najis. Kita yakin ini najis. Kita melihat nih. Ini kucing kayak tadi. Dia memakan bangkai. Paham ya? Kafami hirotin tanah jasa. Ya. Famnya itu najis karena kita melihat yakin kucing ini makan bangkai. Paham? Cuma obat. Ini kucing hilang di pandangan kita. Udah kita nggak tahu dia kemana. Paham ya? Waktu mila adatan. Ihtimal kucing ini biasanya kayak tadi ya dia ke sungai. Misalkan perginya atau ke kolam. Kucing ini biasanya ada ihtimal kan? Nah di sini kita, ihtimal dia udah pergi nih, udah gobat, dia balik lagi ke rumah kita. Di rumah kita ada mak kolil di ember. Nah tiba-tiba ini kucing masukin mulutnya ke inak itu. Paham ya? Jadi mana yang syak kita? Yang syaknya di mana? Di fam hiro, fam kucing. Kita syak hal bakok najasa amlak di sini. Kenapa? Ihtimal dia udah cuci ke sungai. Ada ihtimal. Paham nggak? Walaupun dia nggak nyuci beneran, tapi ada ihtimal. Dia ke sungai itu, di kolam itu dia nyuci mulutnya, suci dong. Dia datang ke rumah, ada mak kolil yang tohur, yang mutlak. Nah di sini kita yakin dong, maknya mutlak. Datang nih kucing yang kita syak. Ini kucing ini pas dia minum dari inak ini kucingnya masih ada bakon najasa atau enggak ya? Paham? Nah, kucing ini minumlah dari inak ini. Nah, hukum di inak ini mutlak karena dimakfu. Kucing ini ada ihtimal. Ada ihtimal dia membersihkannya di sungai atau di kolam yang lain. Paham? Ya, ada kucing kita melihat langsung dia makan bangkai. Kemudian dia pergi kemana? Ya, kemanapun. Ada ihtimal dia ke sungai. Ada ihtimal dia ke kolam. Ada ihtimal dia nyuci famnya. Ya, datang lagi ke rumah kita. Dia minum air mutlak kita. Kita yakin airnya mutlak. Ini makna walayu najisun. Nah, air mutlak ini hukumnya apa? Layu najas. Tidak najis. Kenapa? Karena family itu kita ragu. Hal bakau najasa amla. Paham? Nah, itu kalau di kucing. Yang kedua di sobi. Ikhlas, Gus? وكذلك الصبي وغيره من الحيوان الطاهر وإن لم يعم اختلاطه بالناس. Wah, sobi juga sama, sobi. Misalkan sobi ini kita tahu, sobi ini tangannya megang air kencing. Tangan dia atau megang air kencing, najis kan? Sobi ini dia pergi kemana gitu? Ya kan? Ada ihtimal dia cuci tangan ya? Ada ihtimal. Datang ke rumah lagi, tangan ini yang plungin ke mutlak. Ya enggak? Nah, karena kita ragu bakok najasa amla dan kita yakin ini mutlak,
berarti kita yakin mutlak la yunajjas mulakihi. Paham? Itu contohnya. Ini wa illam ya'um istilatu binas. Walaupun itu yang sobi yang hewan itu walaupun belum ikhtilat, belum sering bergaul dengan manusia. Sobi itu ikhtilatnya belum sering, tapi kan ada ihtimal. Cukup ihtimal aja bahwa kucing ini, bahwa bayi ini, sobi ini ada ihtimal dia cuci tangan. Datang ke rumah dengan keadaan suci, ihtimalnya, walaupun dia enggak cuci tangan. Tapi kita yakin emak ini mutlak, makanya ma'fu. Itu loh makna masuk fi waqin najasatihi. Iqra. Idza tanajjasa thumma ghaba wa ihtumila taharatan. Ya, sama. Terus Fa idza ada wala qaratban la yunajjis. nah, wa idza ada. Kalau hewan ini, bayi ini ada, dia kembali wala qaratban dan dia menyentuh rotban yang basah. Ya, kayak tadi mutlak la yunajjis. Ya, maka dia tidak Kalau nggak ada najis. ihtimal gimana Ustaz? Apanya? Kalau nggak ada ihtimal. Nggak bisa. Berarti itu najis. Gimana susuruhnya? Bayi ini dibawa sama ini, digendong, dibawa. Yakin ini bayi, nggak ada ihtimal, bersihin. Udah, yakinnya najis. Sama ada ihtimal mutlak. Paham? Ini yang ketiga. Ayo, Iqra, Gus. قال في التحفة يؤخذ منه أنه لو أصابه رشاش من أحد المشتبهين لم ينجسه للشك. Nah, maka dari masalah ini kata Ibnu Hajar di Tuhfah apa? Yukhadhu minhu, maka diambil dari masalah syak ini yang tadi apa? Annahu lau asaba. Rosa apa mana rosasun? Percikan. Min ahadil mustabihaini. Apa arti mustabihain? Ada dua orang yang mirip. Ada satu yang mirip. Lam yunajjishu lisakki. Coba, ana pengen tahu di mana surah taswirnya. Coba, surah fikihnya kayak gimana? Ada percikan dari sesuatu yang mirip dua, tapi enggak najis karena syak di sana. Ayo, Misalkan ada yang orang kembar misalnya. orang kembar. Nah kan satu ini terkena percikan najis misalnya. Terus. Misalkan di tangannya misalkan. Terus Terus ada datang lagi orang kembar. Kan kita nggak tahu itu. Dia terkena najis atau yang lain lagi yang kembar itu. Soalnya kembar nih. Jadi kita nggak tahu dua orang yang terkena najis itu yang mana gitu. Jadi maka di situ dihukumi kayak sobi tadi. Tapi salah sudut pandang. Salah sudut pandang. Ya, Kalau salah sudut pandang. Aneh, Pak. Ayo, Kak. Coba. Misalnya tadi kan dia nyebutin orang kembar. Dan salah satunya ini ngebawa najis dan itu tuh bersentuhan sama kita. Nah kan kena enggak salah ya? Salah ya? Nggak. Coba, ayo antum baca dengan teliti. Ya kalau asoba rosasun min ahadil mustabihaini lam yunajjishu isaqi. Ini gimana susulah? Percikan kan? Iya, percikan. Jelas percikan. Percikan. Oh ya, anggap aja orang nih ini abis kena apa? Kena kencing lah sebenarnya tangannya. Tangannya kena kencing nih. Satu orang datang. Terus ente ngelihat orang aneh nih ngelihat nih orang tuh. Oh iya tuh orang tangannya kena najis tuh. Nah, terus datang saudaranya nih, saudara kembar nih. Orangnya tadi udah lewat. Terus dia nyapa kita. Tangannya kayak gini-gini. Terus ternyata basah. Kena tangannya. Basah. Itu bukan kencing ya? Nah, itu lah. Sama kayak gitu. Hatinya. Sama kayak gitu. Salah sudut pandang. Ada orang melihat tadi gitu dia kena najis, tapi ternyata orang ini kembar. Terus dia ketemu lah sama orang yang dia lihat tadi kena najis itu. Tapi karena dia kembar, dia ragu yang mana yang kena najis, yang dia atau kembarannya. Terus dia salaman atau gimana? Padahal yang dia salami itu yang kena najis. Belum tepat. Enggak, padahal yang dia salamin itu bukan orang yang kena najis. Jadinya enggak batal. Debat debat. Iya kan? Debat.
Justru katanya kena najis tapi dia Apa? karena suka. Oh, Yang mana? Rojul kan. Wala minat Orangnya kan. Ya tapi kalau nggak najis nggak apa-apa. Iya, iya. iya. Asoba. Hmm. Yang di situ. Asal Hai, akhwat coba. ada Mana dia? Mana yang biasanya bisa taswir masalah fikih? Wadah isma mana? Ya, coba gimana? Anahu law asabahu rasyun, sebenarnya ada satu orang Ya. dia terkena percikan dari salah satu dua orang yang mirip. Terus. Terus nah satu orang ini kan 3 orang nih, A, B, C. B, Ya. C itu yang mirip. BC mirip B, ya. C yang mirip, A itu yang terkena. Ya. Misalnya yang B itu dia yang nyuratin najis, tapi yang A itu enggak gitu. Nah terus dia bingung ini cipratannya dari mana ya, dari B atau C gitu. Nah itu hukumnya enggak najis karena syak. San 100% Masya Allah. Itu sudut pandangnya. Ya. Mustabihin ini bukan orangnya. Mustabihin orang yang masih najis. Ya. Di bayi, kami contoh bayi. Ada dua bayi. Ada dua bayi, ya. Bayi ini dia najis. Ini suci. Dua bayi ini. Datang kakaknya. Gede. Ya. Nah, ini kakaknya kecipratan air kencing. Ya enggak? Dari dua bayi ini. Kakaknya nggak tahu ini dari mana ya, dari fulan atau fulan ini, gitu kan? Itu. Nah, karena syak dia, ya, maka itu enggak najis, ma'fu. Walaupun dia tahu itu kencing. Iya, ma'fu. Kan walaupun dia tahu itu kencing, Iya. mau gitu. Walaupun tahu dia najis, yukhad min hadir masalah. Kalau yakin. Apa? Yakin enggak? Ini syak kita ngomongnya. Nah, suruhnya ditambah sama Imam Ba'jim. Siapa Ba'jim? Romi. Punya 2 kitab. Yang pertama apa kitabnya? Tuhfatul Habib. Hasiahnya ke Al-Iqna. Punya Imam udah kelamaan. Kata Imam Romi apa? Walaupun tuh wa in doharo bil ijtihad annahu najis. Ya, poinnya. Walaupun kata Imam Jeromi, walaupun jelas setelah ijtihad itu najis. Tahu nih udah, oh ini air kencing nih. Tapi nggak tahu dari mana ya. Kata Imam Jeromi, walaupun jelas ba'da ijtihad innahu najis ma'fu. Kenapa? Syak. tapi dia kan nggak dibakuin aja tadi kan. Enggak. Jelas aja. Iya. Makanya yuk min hadis masalah. Bukan kaidah ini bukan. Tapi dikiaskan ke masalah ini. Namanya apa? Ini masalah far'iyah. Ini far' dari kaidah sana. Ya, ini kalau di minhaj disebutnya bukan masalah usuliyah, masalah far'iyah. Jadi dari kaidah ini ada beberapa masalah far'iyah. Ini salah satunya. Berarti maafu gara-gara dia nggak tahu siapa yang kena ini. Walaupun dia tahu di ini kencing. Paham? Syak lagi. Ya. Syaknya dari siapanya bukan dari najis yang Dari kena. kitanya. Maksudnya dia Nggak tahu siapa yang ngenain gitu. dia yakin ini najis tapi nggak tahu dari siapa. Iya. Itu masuk dulu. Masuk maksud. Walaupun apa kan karena kalau di sebelumnya tuh kan dia tuh kan syaknya gara-gara ini udah hilang atau belum. Kalau ini kan udah pasti kena. Kan? Ya. Tapi syak ini Bukan beda dia syaknya di sumbernya doang kan. sumbernya ini najis, ini suci. Bisa jadi ini percikan ini dari yang suci. Bisa jadi percikan ini dari yang najis. Bukan dua-duanya najis. Dua-duanya najis. Ya, ada syak di situ. Walaupun kata Imam Jeromi, walaupun setelah ijtihad kita tahu ini najis. Tapi kita nggak tahu ini najis dari yang mana. Iya, makanya mirip-mirip aja. Paham? Kita ambil contoh, ini najis misalkan dia pakai popok. Ya, dia pakai popok yang najis. Sedangkan yang ini dia nggak pakai popok, tapi basah dengan air biasa. Paham ya? Nah tiba-tiba ada percikan ke tangan. Paham ya? Ini dari mana nih? Kalau dari ini berarti najis. Paham?
Oh dari ini berarti suci. Nah karena syak di sini maka dimakfu, enggak najis, ini syak. Kata Imam Bujaromi, walaupun setelah ditelaah nih istihad hukum air kencing najis, tetap makfu. Karena apa? Mabniun ala syak. Paham masalahnya? Paham surahnya? Ya, gitu surah fikihnya. Ayo terus ikrar. قال الجيرمي الإمام الجيرمي وإن ظهر بالاجتهاد أنه Wa in dohara walaupun jelas dengan istihad anahuna najis. Ikrar. ومنها القليل من دخان النجاسة فيؤفى عنه بالماء وغيره. Dan selanjutnya yang dimaafkan di ayat itu apa? Al-qalilu min dukhanin najasa. Fayu'fa. Sedikit ya? Sedikit. Apa tapi sedikitnya? فيؤفى عنه في الماء وغيره وقيده في الإمداد وقيده في الإمداد بأن لا يكون من مغلظ ولا حصل بفعله. Nah, nggak ada dulu, nggak ada di HP dong. Al-qalilu min dukhanin najasa. Ya, makna dukhanin najasa ini kayak gini. Ya. Al-qalil min dukhanin najasa. Yang sedikit dari asapnya yang najis. Kita ambil contoh, misalkan kita ambil yang najis apa? Bangkai ya. Popok bayi. Ya, kita maitah lah. Maitah kan najis. Nah, Kita bakar. Kita bakar ada asapnya. Namanya dukhonun najis. Asap dari najis. Nah, asap ini kalau masih sedikit itu dimakfu. Nempel di baju, makfu. Paham? Dukhonun najasa. Nah, ditambahkan wa qayyadahu, ditambah syaratnya. Najasa ini bukan najasa mugol. Satu. Jadi bukan dari anjing dan babi. Mugolado. Itu berarti nggak makfu walaupun qayyid. Dan yang kedua apa? Wala hasala bi fi'lihi. Jadi itu ya seakan-akan sendiri, bukannya asap gini. Itu enggak makfu. Itu difi'lihi. Walaupun qalil tapi enggak makfu. Contohnya ini yang makfu di badan, di kaos, di baju, bukan di air. Susah kalau asap air susah. Tapi ini di baju. Contohnya di jalan ada orang bakar yang najis lah. Lewat kita. Nggak sengaja, bukan gini sengaja kita sama. Kita lewat gini, ya kan? Loh, kok bau asap? Ya, bau asap nih. Waduh, itu dari najasa ini. Ini pakai sholat sah atau enggak? Makfu atau enggak? Nah, kalau qalil makfu dengan dua syarat. Najasahnya bukan mugolado dan wala hasola bifi'li. Paham ya? Nah, setelah itu apa sih dobit qalilnya? Ya enggak? Apa sih ketika namakan qalil sama kasir apa? Ikrar. Nah, ya. Itu hasil review maksudnya nempelnya atau kalau misalnya kita bakar sampahnya sengaja juga? Nempelnya kita kini kasar. Kalau kita bakar sengaja enggak? Enggak, ente bakar tinggalin beres. Ini kan dohon. Kalau aromanya aja, San. Apa? Aromanya aja. Misalnya di ada orang nih jemur baju, kan basah nih bajunya. Di sampingnya ada kandang sapi. Kan taiknya kan ini. Najis enggak? Berarti ente enggak merojaah yang kemarin. Walau jifah biqulbi. Ya, Maya ingat gak? Walau jifah biqulbi. Dia kena bau, tapi bukan karena air, karena mayat di sampingnya. Itu enggak najis. Kalau ada di Bali misalkan kan ada yang bakar manusia. Bakar manusia? Apa ini? Orang mati kan bakar. Orang yang mati biasanya diasap gitu. Itu kalau asapnya kenal gimana? Apa ini? Ya lihat. Kalau banyak Anak tanya. bakar mayat. Mayat itu Najis atau enggak? Enggak. Berapa anak tadi? Kalau mau tapi ada gitu. Maytah kita nih yang paling Adam najis atau enggak? Enggak. Enggak najis. walaupun udah meninggal. Iya. Ya, berarti bukan dukhonun najis. Nah, kita lihat gimana kita mengetahui qalilnya. Itu terus wayu rabu. Tapi ini wafi najis dukhan. Oh,
وفي نجاسة دخان المتنجس خلاف. Nah, nanti itu. Terus وتعرف قلته بالأثر الذي ينشأ عنه في نحو الثوب. wa tu'raf qilatuhu bi apa? بالأثر Bil الذي atharil ladzi, dengan bekas apa? ينشأ عنه Yang anhu. في نحو الثوب. Kita lihat ini bekasnya nempel enggak? Putih-putihnya. Kalau baunya itu enggak apa-apa. Baunya enggak apa-apa. Tapi di warna asap, kalau hitam, ya enggak. Misalkan yang bangkai nih hitam asapnya kan, nempel enggak di baju. Kalau nempel berarti enggak makruh. Karena ada asapnya. Paham ya? Kalau cuma bau doang, itu masih makruh. Silakan sholat pakai baju ini. Paham? Kalau kita nggak tahu itu dia bakar apa ya, asap najis, Iya. nggak apa? Iya, itu pasti. Pasti harus pasti. Pasti. Itu konsep. Tugas hati. Kan itu bukan meter kan orang yang disembelih. Apa? Kalau Iya. disembelih Itu sampah najis atau enggak? Kalau cuma bakar sampah-sampah plastik atau bukan najis ya nggak apa-apa. Mau ente nyebul ke situ nggak apa-apa. Karena nggak najis. Kalau tercampur misalkan ada najis misalnya tai ya, kotoran sapi lah, kotoran sapi sedikit terus Lihat yang banyak yang mana. sambung. Kalau banyak sampahnya, kalau emang mau ihtiyat, udah itu hukum najis dukhonnya itu. Ihtiyatan aja. Kenapa? Tagliban li najasa. Ihtiyatan. Karena kita nggak tahu mana yang lebih banyak. Ya. Ini masih di masa tadi, masuk ke pilokan jasa. Enggak, beda lagi. Beda. Ini mafuan. Ada, akan ada. Tenang. Ada semua. Belum nanya. Apa? Ada yang nanya. Bekasnya berarti itu banyak. Banyak. Itu nggak masuk. Karena bil asali dari yang sah. Nah, final itu. Oh, saya. Allah Akbar. Tadi kita membahas tentang dukhonun najasah, ya. Dukhonun. Nah, sekarang kita ada pembahasan dukhonul mutanajjis. Ya, dukhonul mutanajjis. Gimana contohnya? WC. Gimana contoh dukhon mutanajjis? Gimana contohnya? Kayak wadah yang terkena najis dibakar. Ada tisu. Tisu ini misalkan dia kena air kencing. Ya enggak? Kita bakar. Nah, dukhonnya dukhon mutanajjis. Apa hukumnya? Di sini khilaf. Ma'fu atau enggaknya? Dukhon mutanajjis. Nah, siapa yang mengatakan ma'fu yang enggak? Ini buat bahas minggu depan. Apa hukum dukhonul mutanajjis? Apa hukum dukhonnya ini? Ini bahasnya. Senang saya kira, karena semuanya kok, nggak kayak aja. Nah, semuanya cari apa hukum dukhon mutanajjis. Itu ya, khilaf. Apa khilafnya di situ? Ya, ikhlas.
ومثله بخار النجاسة إن تصاعد بالنار وإلا فطاهر كبخار الكنيف. Nah, wa mithluhu, hukumnya itu kembali ke mana? Wa mithluhu, hukumnya kembali ke mana? Ke alkohol dukhon najasa. Ya, hukumnya. Nah, wa mithluhu, mithl dukhon najasa yang kolil ini apa? Bukharun najasa. Apa makna bukhor? Apa bedanya dukhon sama bukhor? Apa bedanya dukhon sama bukhor? Apa bedanya? Kalau bukhor itu aromanya. bukhor Bukhor tuh alatnya yang dimakannya itu bukhor. Bukan. kalau Dukhon itu asap. bukhor uap. Kalau bukhor uap. Ya, uap. Bukan asap. Ya. Bukhorun najasa. Nah, hukumnya bukhor najasa sama kayak dukhon najasa. Ma'fu qalil, tapi dengan syarat. Ya. Kalau di bukhor najasa yu'fa qaliluhu bi syarti tasa'uduhu binar. Bukhorun najasa, uapnya najis, ya, itu yu'fa. Gimana contoh bukhor najasa? Misalkan ada benda najis direbus. Ya, benda najis direbus, ada uapnya kan? Uapnya itu nempel ke baju. Gitu, ya, uapnya nempel ke baju. Nah, hukumnya apa? Sama dengan bukhor najasa. Yu'fa qalilu, tapi di bukhor ditambah syaratnya. Apa? Uap ini naik ke atas dengan api. Makna taso'ada binan, uapnya taso'ad naik ke atas binan dengan api. Paham? Jadi kalau semua uap yang najis, kalau dia naik ke atas dengan api, maksudnya dia dipanggang, maksudnya dengan api, ada uap itu yu'fa qalilu. Tapi kalau banyak dia enggak yu'fa. Paham ya? Jadi suruhnya ada benda najis kita rebus. Paham ya? Benda najis kita rebus. Ada uapnya kan? Nah, kita lihat dulu bahan untuk merebusnya apa? Kalau api yang merebusnya, ya, ditunggu lah. Ditunggu, tahu tunggu? Ya, di kompor gas itu api kan? Kita merebus benda najis, ada uapnya. Naik ke atas karena api ini. Hukumnya apa? Sama kayak ini, yu'fa qalil. Tapi kalau banyak enggak. Paham? Nah, wa illa, baca. Wa illa fatahirun. Nah, apa wa illa di sini? Wa illa Wa illa yatasokan. Kalau ini uap naik ke atas bukan api, dia ngerebus habis ini dengan listrik misalnya, dengan mesin. Ada uapnya. Tapi bukan api uapnya. Apa hukumnya tohir mutlakon, mau dia kolil, mau dia kasir mutlakon. Khilaf di mana? Ketika dengan api aja. Ketika pakai api hukumnya sama kayak ini. Paham? Ketika dengan api direbusnya yang menyebabkan uap naik ke atas itu api, yu'fa qalilu. Kalau kasir enggak. Tapi wa in lam yataso'an, kalau misalkan ini bukhor najasa, naiknya bukan karena api, karena hal yang lain, itu tohir. Enggak ngelihat kolin, enggak ngelihat kasir, enggak, itu tohir. Paham? Apa mau dibikin tafsir? Nih, ya. Hukum kalau dia pakai hukum bukhorin najasa. Oke? Kita lihat. Nih. In taso'ada bina, ya, kalau dia itu direbusnya pakai api, kalau misalkan kolil itu
mithlu la yu'fa. Ini apa? Kiasan ke sini. Kiasan ke dukhul aja. Paham ya? Kalau yang kedua, kalau misalkan in lam yataso'ad bina, dia masaknya pakai mesin, ya, atau listrik yang colokin, maka di sini yu'fa mutlaqon, rohim, ya, yu'fa. Di mana dobitnya? Ini. Apa benda yang membuat uap ke atas? Kathir huwa qalil busa. Ya, yang apa? Ya. Yang gairuna. Ya. Ya. Kalau misalkan yang membuat uap itu bukan api, udah mutlaqan yu'fa. Mau dia banyak kasih, tapi kalau api, lihat, dia beda kasih. Hukumnya sama kayak ini. Itu maknanya apa? Wa mithluhu bukharun najasah in taso'ada bin nar. Wa illa yatasa'ad bin nar, ya, fato hirun, maka suci kabukharil kanif, seperti uapnya hamam. Kanif itu artinya hamam, kan? Kabukharil hanif, seperti uapnya hamam. Makanya bau hamam itu enggak najis, ya, tohir, ya. Terus warih minasakhs, kayak bau badan manusia, itu suci, bukan najis, ya. Tuh, wa in laqo rutubah, walaupun itu badan manusia itu basah, kena keringat, ada apa, itu suci. Paham ya? Yang di kitab itu namanya. Nah, sekarang yang selanjutnya ikrar. Wa minha al-yasiru min asy-sya'ar aw al-rish. Ya. An-najis li ghairi ar-raqibi wal kathir minhu lir-raqibi wa nahwu. Coba yang bisa mencontohkan kayak gimana? Coba. Contoh asa al-yasir min asy-sya'ri al-rish. Terus an-najis li ghairi ar-raqib. Coba. Yasir. Kayak gimana? Surah fikihnya kayak gimana? Raqib itu orang yang tunggangi. Orang yang nunggang, orang yang naik hewan. Ini bukan di mak ya, tapi di pakaian. Ini yu'fa di pakaian. As-sa'ru al-yasir lil raqib. Ligoi raqib. Itu bulu hewan maksudnya. Iya. Wal kathir li raqib. Nah, angkat tangan apa? Hah? Apa? Gimana surahnya? Gimana surahnya al-yasir minasya? Ligoi raqib wal kathir min. Ayo. Gimana? Orang yang nunggang kuda. Ya, terus gesekan belakangnya ya, sama bulu kuda. Ya. Kan yasiran. Ya. Kan dia bayar makul kuda, nggak boleh makan, tidak dimakan. Boleh makul, ya. Jadi bulu yang terlepas darinya najis. Ya. Paham, Bos? Paham. Ya. Kuda itu kan ekornya ada rambutnya. Ya, terus misal terkena karena dia terlepas gitu, itu nggak najis. Dobitnya ya, kita ngasih dobit. Tapi harus bukan penunggangnya, orang biasa gitu. Jadi dia lewat kudanya. Sa'rul hayawan. Ya. Tebas. Al-munfasil. Udah terpisah. Al-munfasil goiru makul wa goiru mugol. Itu dobit hayawan yang dimakfur. Rambutnya itu udah terpisah, munfasil ghairu maqul, ya. Sa'rul hayawan al yasir al munfasil. Rambut hewan yang sedikit yang udah misah dari hewannya ghairu maqul. Hewan ini enggak dimakan. Beda kayak ayam, bebek itu dimakan, ya. Wa ghairu mugol, bukan dari najasah mugol. Maka rambut yang lepas dari hewan yang enggak dimakan, yang enggak mugol, itu makfu sedikit bagi orang yang enggak naik.
Jadi orang ini enggak naik ke atas hewan itu. Yu'fa dengan bulu rambut yang sedikit. Nah kalau yang naiknya, yang nunggangnya itu yu'fa walaupun banyak. Ini bukan di mak, tapi di baju. Misalkan ada orang sekarang masih banyak yang pakai keledai. Ya, itu makul enggak? Enggak makul, ya kan? Masuk, ya, masuk. Wagil mugola, dia bukan jenis mugola itu. Naik, anak dari rumah naik keledai. Anak naik nih. Anak lewat. Ya, nyampe lagi. Si Eka datang ke anak, nempel ke hewan, ke keledai. Lagi ngobrol kita. Lagi ngobrol, nempel. Pas sholat ada bulu satu nempel. Nah, Eka itu maksud karena ya kolil. Yang enggak naik. Anak sholat banyak bulu di sini. Anak yuk. Enggak apa-apa. Anak maksud kenapa? Anak paham ya? Ini solonya Al-Yasin Mina. Mau hewannya makul? Enggak. Apa? Apa semua hewan bermakul itu jadi najis atau tertentu aja? Kalau di Syafi'i ya ada pembagian hewan najis atau enggaknya itu dari yang ini masalah dapur. Tarik gitu. Kulit. Ya, kulit. Ya, enggak semua yang kemakul itu najis, enggak semua. Ya, enggak semua. Enggak semua yang enggak makul itu najis, enggak semua. Ya, pokoknya tuh yang pasti itu mugola itu najis. Yang pertama. Ya, kalau yang enggak makul kayak apa? Kayak elang, kayak apa? Ya, itu kan enggak makul tapi enggak najis. Tapi haram dimakan. Megang kita yang najis cuma dua ini. Kalau bersama khinzir najis. Kuda Enggak najis. berarti dia enggak yu'fa. Makul enggak kuda? Dimakan enggak? Dimakan. Berarti enggak yu'fa. Enggak yu'fa. Dobitnya enggak makul. Berarti waktu sholat enggak sah. Enggak sah berarti. Karena enggak makul. Karena makul kuda. Yang waktu di ini zaman dulu gimana? Kayak perang makul kan berarti pokoknya dobitnya apa layun Pak? Satu udah munfasil, jangan sampai debunya bulunya masih nempel. Ya. Oh cuma ketukan tapi. Oh berarti kalau di buang Maksudnya bukan nempel di kita, nempel di hewan. Hah? Enggak, maksudnya bulunya nempel baju kan? Iya maksudnya. Ya bulu hewan nempel di baju. Munfasil ini udah pisah dari hewannya. Iya. Paham ya? Nggak ada yang nempel. Ya nggak apa-apa. Enggak. Ya kalau Bersihnya ya tinggal digugurin Ya aja. bersihnya tinggal gini aja. Maksudnya munfasil ini. Maksud munfasil bukan di kitanya. Munfasil dari hewan. enggak maksudnya kalau udah dibuang nih Sat, bulunya. Itu kita udah boleh sholat Ya silakan. hewan yang harus dicuci bajunya. Walaupun bulunya itu najis. Kalau belum najis ya. Kalau najis mah bersih najis ya. Iya. Misalnya pakai itulah. Bulunya terkena najis kan? Nah, kalau najis itu apa? Dibersih. Iya dibersih. Dobit sedikit dan banyak. Nah di sini anak belum nemu. Dobit di bulu ini. Ini kayak dibahas tuh. Belum ketemu. Nih pembahasan zero makul. Kharaja bihi itu makul. Contoh ayam, bebek, itu yang makul yang bisa dimakan sama kita. Maka itu apa? rumah. Yang apa bulunya itu yufa. Secara mutlak. Mutlak. Oh, Kalau dia banyak enggak yufa. Kecuali bulunya ada najisnya. kuda tuh bisa dimakan kan? Ya sih, kan enggak tahu dia makan apa enggak. Mampu Berarti mampu mutlak tapi Kazakhstan ya? Yang kuda. kuda yang di Iya kan semua hewan yang jadi makan apa? dimakan dijadiin coto Makassar. Paham ya? Ini dobitnya di hewan yang enggak bisa dimakan sih yang najis. Makul mutlakon berarti. Mutlak-mutlakon. Sat, kalau hewan yang apa sih yang jinak itu gimana Sat? Hewan yang jinak katanya nggak boleh sembelih, nggak boleh dimakan Sat. Itu keledai. Yang mana? Ini keledai doang ya? Keledai doang kalau nggak salah. Ya, Yang boleh keledai. dimakan yang liar. Ada yang dia liar. Yang liar boleh dimakan, yang Masih. ternyata boleh dimakan. Jinak. Nggak tahu gue lupa. Ayo Bos, itu langsung.
Dan selanjutnya, wa minha ومنها اليسير من غبار السرجين ya. أو ما هو بمقدار الذر Benar. بمقدار الذر من السرجين وإن لم يكن غبارا. Au ma huwa ولا ينجس غبار أو ما هو أو بمقدار الذر منه غطاءه وثيابه الرطبة ولا ما وقع فيه لمشقة الاحتراز عن جميع ذلك. Yang selanjutnya yaitu al-yasir yang sedikit min gubari sirjin. Apa arti gubar? Debu, pasir. Bukan debu. Bedain turab sama gubar. Di tayamum itu pakai apa? Gubar apa turab? Di tayamum pakai apa? Gubar. Gubar atau turab? Gubar. Coba di Safinah baca. Di Safinah baca. Suruh untuk tayamum berapa baca Safinah. Ayakuna gubaron. Yang banyak. Ya. Tayamum, surut tayamum. Turab ya, itu matanya. Dia suara. Jangannya nggak bawa. Gitu. Nah, ini al-yasir min gubari sirjin. Apa maksud sirjin? Rausul hayawan. Ya, sekarang jadi pupuk. Maksudnya pupuk itu terbuat dari kotoran hewan. Nah, sekarang tuh kotoran kambing kan jadi pupuk. Itu apa? Pupuk tumbuhan yang organik. Nah, itu dimakfu. Ketika itu kecil. Sedikit. Ya. Au ma huwa bimiqdari dzat minasirjin. Apa mana dzat ini? Semut. Ya, atau itu yang nempel ke baju sebesar semut. Itu masih makfu. Wa in lam yakun gubaron, walaupun tuh kan katanya ada bedanya. Coba sama gubar. Au ma huwa bimiqdari dzat minasirjin wa in lam yakun gubar. Gubar itu lebih kecil daripada turab. Anak tanya, ini di tembok ini nggak ada turab, tapi ada gubar. Di sini tuh turab nggak ada, tapi gubar ada. Makanya kita tuh di sini sah buat tayamum. Sah. Jadi bukan turabnya, tapi gubarnya. Kalau turabnya harus ke depan gini. Kayak kucing kan. Turab. Ya, tapi gubar lebih kecil daripada debu. Ini gubar ada ya gubar. Tapi nggak ada turabnya. Kayak kaca bis tadi ya? Kaca bis, nah itu gubar namanya, bukan debu. Debu itu kita ke depan lapangan, debu di bawah baru jadi gini. Makanya ada masalah ente gini di tengah angin bawa debu kita gini, ya. Sah nggak buat ayamnya? Sah, karena gubar. Ente gini, ya kan? Gini, ente tayamum sah. Karena bukan debu yang dimaksud, tapi gubar. Berarti gubar itu nggak kelihatan ya? Enggak kelihatan, tapi pas dipegang ada. Kalau debu itu kelihatan. Makanya di tayamum itu bukan debu, oke di turab, tapi gubar maksudnya. Di gunung ada susah nyari ini. Apa nih? Yang turab memang. Enggak usah naik gunung. Enggak usah naik gunung, enggak usah. Bapak mahasiswa penyita alam. Kita naik gunung pengen sunset kan, kayak apa? Sunrise. Ada berulang. Subuh kan? Ada berulang. Nah makanya perlu tayamum dia. Makanya ini permasalahan ini yang biasa terjadi itu. Enggak usah naik gunung. Gimana ya? Tapi gunungnya diaman, Ustaz. Apa? Gunungnya diaman. Panas sih. Tapi anak naik itu punya wudhu. Pas di atas. Jangan. Itu mah bukan berjam-jam. Itu bukit refreshing awalnya. Buat apa dia sama cowok? Gimana? Nggak tahu. Pernah kita ke gunung Sahabah. Siapa yang ditarik Sahabah? Sayyidina Abbad bin Bishr. Tahu? Yang di Korea apa gitu. Kita naik ke atas itu 1,5 jam. 50 sahabat. Baru pos 1 gimana? Ya, pos 1. Ada namanya Sayyidina Abbad bin Bishr. Ada kan? Di sana. Kita naik ke sana anak 3 kali. Setiap kali pasti ke sana. Naik ke sana kita naik motor, nyewa motor, nyampe ke sana
kita bawa air minum, kita punya wudhu, ada masjidnya di sana, sudah tayat masjid, ke atas naik jam setengah lah, naik ke atas itu kelihatan semuanya, sawah-sawah gitu kan. Iya mana sawah? Ada kota. Ya, nah di atas kita ziarah di sana, kita punya wudhu, jadi kita nggak ninggalin sholat. Ya, nanti anak kita foto-fotonya. Ustaz, termasuk nggak ke masalah yang tadi hewan yang nggak dimakan, Ya, kayak orang yang pelihara kucing, Ya terus gimana? ya, masuk ke sini. Buruknya berarti yufat wali. Bagi orang yang nggak melihara berarti sedikit. Bukan nggak melihara. Kucing naik apa enggak? Kucing ditaikin atau enggak? Gimana kalau orang yang cuma melihara kucing? Nah, mungkin dikiaskan ke yang naik itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau melihat dia kucing itu bukan yang bisa ditaikin. Ya kan? Kucing itu bisa ditaikin. Tapi dia enggak bisa dimakan dan bukan dari mogol. Yang hadis metawafin alaikum Atau wafin alaiha. Jadi itu mungkin iya benar. Itu laisat najasa. Mustasnaya. Kenapa? Karena itu yang berkeliling di rumah. Kayak tikus, kayak kucing. Ada sahabat nanya, berarti di rumah kita ada anjing katanya. Berarti itu enggak najis. Ada sahabat kayak gitu. Ya kan? Nah, beda kan itu dari mogol. Roh pun tikus kalau ilahnya tawafin itu tauhid. Tawafin itu ya yang sering ada di rumah kita. Kayak kucing, kayak tikus, ya itu semua hewan yang tawafin, yang atwaf atau kata Dr. Mansur sih bukan atwaf, atau wuf, supaya membedakan dengan tawaf di Mekah. Karena Dr. Mansur gitu. Ya, kalau misalkan al-ilah itu at-tawuf, berarti semua hewan yang tawuf di rumah kita itu tauhid, enggak najis. Masuk fakroh, tikus, Sedikit banyaknya masuk kecoa, kucing sedikit banyaknya. apa? Yufat. Ya, karena tauhid. Kalau al-ilahnya di tawuf. Paham ya? Jelas. Au ma huwa bimit wala yunajjisu gubaru sirjin. Nah, au ma huwa bimiqdalid dal minhu aqda'ahu aw thiyabahu adratubah wala ma waqa'a fihi lima saqat ihtiraz an jami izali. Sekarang jam berapa? 8:02. Lewat 2. Bismillah, kita istirahat dulu. Setengah 9 kita mulai lagi.